Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Hadirin kiram, para pemirsa sekalian yang kami muliakan, selamat bertemu kembali di dalam acara ngaji pendidikan Islam bareng Kang Wendy yang pada malam hari ini, Minggu 31 Mei 2020, ini adalah memasuki edisi yang ke-13, edisi pamungkas ya, edisi terakhir kelihatannya. Dan pada waktu kemarin ya, kita sudah menuntaskan beberapa bab, yaitu kita sudah membahas pada bab yang ke-29. Sehingga kita hanya sisa 2 bab lagi saja yang akan kita selesaikan pada malam hari ini dan mudah-mudahan malamnya kita akan selesai. Sebelum mulai para pemirsa sekalian, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah dengan menghadiahkan surah Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang kita tujukan pertama kepada musannif kitab ini, yakni kitab Taisirul Khalaq yang ditulis oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, dan kita mohonkan juga dengan surah Al-Fatihah ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang terbaik untuk kedua orang tua kita, untuk ustadz dan ustadzah kita, para guru-guru, para dosen-dosen kita, dan juga orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan juga yang sudah meninggal dunia, kita mohon mudah-mudahan diampuni segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling damai. Dan juga kita mohon mudah-mudahan diri kita semua dan juga anggota keluarga kita dalam situasi COVID-19 ini, mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari penyakit COVID dan juga kita menjadi orang yang sehat selalu. Ala hadzin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para pemirsa sekalian, selanjutnya saya akan share kitab Taisirul Khalaq ya. Kitab yang kita kaji dalam 13 pertemuan terakhir, dan ini insyaallah ini adalah malam pamungkas, malam khataman. Baik, 2 bab terakhir yaitu tentang zalim dan juga tentang adil. Ya. Zalim. Az-zulmu, apa itu zalim atau az-zulmu itu apa? Az-zulmu, zalim atau aniaya ya. Huwa al-khuruju an haddil i'tidali bit-taqsir. Zalim adalah al-khuruju, keluar an haddil i'tidal, dari batasan-batasan keseimbangan ataupun dari batas keadilan kita. Jadi ini az-zalim itu batas lawan dari adil. Ya, zalim itu lawan dari adil, bitaksir, dan karena lalai kita. Nah, jadi zalim itu adalah perilaku kita yang keluar dari sikap keadilan. Nah, kita baik sengaja pun tidak sengaja, ini sikap yang bertolak belakang dengan nilai keadilan itu kita sudah zalim. Au tajawuzul haddi, atau melampaui batas ya. Sudah tahu kita batas-batas tertentu itu kita memperbolehkan diperbolehkannya itu sampai batas tertentu, tapi ternyata kita melakukannya lebih dari itu. Itu yang kemudian disebut dengan zalim. Jadi zalim itu adalah melampaui dari batas keadilan dan juga atau juga melampaui dari batas kewenangan itu. Jadi ini nanti kita akan lihat juga para pemirsa sekalian macam-macam zalim itu. Yang pasti ini melampaui batas kewenangan kita itu disebut dengan zalim. Batas kewenangan kita sebagai suami,
batas kewenangan kita sebagai anak, batas kewenangan kita sebagai guru, batas kewenangan kita sebagai dosen, batas kewenangan kita sebagai pegawai dan macam-macam, termasuk juga batas kewenangan kita sebagai warga negara dalam konteks kenegaraan ya kebangsaan, maka itu saya kira, kalau sudah melampaui dari batas-batas itu maka itu kita sudah zalim. Ya, dalam konteks kebangsaan misalnya kita sudah melampaui batas bahwa ini kita harus mengusung ideologi-ideologi yang bertentangan dengan negara kesatuan kita, itu sesungguhnya kita sudah zalim. Karena kita sudah melampaui batas kewenangan kita dan sudah melampaui dari, apa namanya, ya tentu kita sebagai komitmen kita sebagai warga negara. Nah, tajawuzul haddi, ya atau, melampaui batas tadi ya. Fayashmulu jami'al ma'asi, maka itu semuanya melampaui batas itu fayashmulu jami'al ma'asi, termasuk pada semua hal-hal yang terkait dengan kemaksiatan. Wa ya'ummu anwa'a ar-radha'ili, dan juga mencakupi semua hal-hal yang sifatnya, kejelekan. Jadi zalim itu adalah termasuk juga katanya ya, melampaui batas, melampaui, apa namanya, tidak bersikap adil, melampaui batas, termasuk juga kita melakukan, perilaku kemaksiatan dan juga semua hal-hal yang hina itu termasuk dalam zalim. Ini ini banyak sekali jadi para pemirsa sekalian. Jadi tanpa sadar bisa jadi ya kita ini, eee, berpotensi dan bisa jadi kita sudah melakukan sikap zalim ini. Kita sudah melakukan kemaksiatan, kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang, tahu itu salah tapi kita lakukan, itu kita termasuk orang yang zalim. Nah, wa sahibuhu, dan adapun orang yang zalim itu, ya, atau pelaku zalim itu, imma zalimun li nafsih, ya, ini imma zalimun li nafsi, ada kalanya dia itu zalim terhadap dirinya, au zalimun li ghairi, atau ada kalanya dia itu zalim terhadap orang lain. Nah, jadi kezaliman itu ada kalanya kita mendolimi terhadap diri kita sendiri dan juga bisa jadi kita zalim terhadap orang lain. Jadi zalim itu, konteksnya tidak hanya dan orang lain saja ya pemirsa sekalian, tapi juga terhadap diri kita, terhadap, pribadi kita dalam kita memiliki badan, ya, badan ini perlu ada, dia punya hak untuk istirahat, punya mata, mata itu punya hak untuk istirahat, punya tangan, tangan juga itu ada apa, ada hak untuk istirahat. Maka hak-hak tangan itu, hak-hak mata itu harus kita tunaikan. Ya, tapi juga jangan sampai melampaui batas. Misalnya kita, matamu punya hak untuk istirahat, tidur, tidur yang cukup. Tapi ketika tidurnya itu sudah melampaui batas, maka itu pun kita sudah zalim terhadap mata kita. Dan itu adalah bagian dari zalimun li nafsih, zalim terhadap diri kita sendiri. Au zalimun li ghairi, atau juga itu zalim terhadap orang lain. Ya, terhadap di luar diri kita, memperlakukan orang lain itu juga adalah ketika sudah melampaui batas, ketika itu sudah tidak adil memperlakukan orang, itu termasuk dalam kategori zalimun li ghairih, zalim terhadap orang lain. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut nih ya. Fadzulmun nafsi, adapun zalim terhadap diri sendiri itu tadi, itu apa? Ibaratun, ya sebuah deskripsi atau sebuah wujud anit taqsiri fi taatillahi ta'ala au tarkil iman. Yaitu fit taqsiri fi taatillahi ta'ala au tarkil iman. Yaitu kita teledor, lalai, ya. Ya melalaikan fi taatillah, terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadahnya maupun, apa namanya, pemberian-pemberian yang sudah diberikan oleh Allah terhadap kita, au tarkil iman, atau meninggalkan keimanan kita. Nah ini termasuk dalam kategori zalimun nafsi atau, apa, zalim terhadap diri kita. Jadi, zalim terhadap diri kita, kata Syekh Hasan Masudi ini adalah, yaitu kita sudah lalai terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu taat kepada Allah itu kan banyak ya, tidak hanya taat terhadap, relasinya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala semata, itu tentu ya,
kita ibadah-ibadahnya, sholatnya, kemudian juga zikirnya, baca Al-Qur'annya dan seterusnya, itu adalah tentu ketaatan kepada Allah. Tapi termasuk juga ketaatan kepada Allah itu juga adalah kita kan juga diminta oleh Allah itu supaya kita bersyukur terhadap kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita terhadap anggota badan kita. Maka artinya kalau toh kita tidak mensyukuri terhadap anggota badan kita yang sudah diberikan oleh Allah itu, maka itu artinya kita tidak taat terhadap Allah juga. Gitu. Itu zalim terhadap diri kita sendiri. Tarkil iman tentu ini adalah kita meninggalkan komitmen keimanan kita. Nah, yang kemarin sudah kita banyak membahas apa saja sih sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman seperti kemarin itu kan dijelaskan itu adalah diwujudkan dengan tidak khianat. Diwujudkan dengan kita harus berbuat baik kepada orang, diwujudkan harus berbuat persaudaraan terhadap orang dan seterusnya. Maka itu juga adalah bagian dari keimanan kita. Nah, kemudian wa zulmul ghairi dan adapun zalim terhadap orang lain itu ibaratun sebuah kita bisa deskripsikan, kita bisa nyatakan an tafriti fi haqqihi kaizail jari. An at-tafrit. Tafrit itu artinya meremehkan ya, yaitu seperti meremehkan fi haqqihi dalam menyampaikan hak orang lain gitu. Ini tentu ini adalah kita tidak menyampaikan, kita tidak menuntaskan, kita tidak menunaikan hak orang lain, sementara itu harus kita lakukan. Ya tentu para pemirsa sekalian, ini kan banyak ya hak orang lain yang ada dalam diri kita ini. Misalnya kita memiliki status sebagai guru. Guru itu apa sih? Guru itu punya kewajiban, artinya punya hak bagi anak murid kita. Murid itu punya hak dari kita, yakni apa? Untuk mendapatkan pengetahuan yang baik, untuk mendapatkan pengajaran gitu kan. Sama dosen juga seperti itu. Nah, kalau toh kita guru, dosen tidak memberikan pengetahuan kepada murid-murid kita, kepada mahasiswa-mahasiswi kita, maka itu artinya kita sudah at-tafrid fi haqqih. Kita telah melalaikan dan itu artinya zalimun li ghairi. Zalim terhadap orang lain. Termasuk juga kita sebagai misalnya taruhlah ASN ya, aparatur sipil negara yang harus memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Nah, tapi ketika kita tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka itu artinya zalimun li ghairi. Gitu. Jadi banyak sekali para pemirsa sekalian. Dan ini tadi saya sampaikan potensi kita untuk menjadi zalim dengan demikian itu sangat besar. Sangat besar. Nah, di sini dicontohkannya apa ya? Kaiza iljari seperti kita menyakiti tetangga ya. Itu termasuk juga zalim. Mestinya tetangga kita ya kita sama-sama berbuat baik tapi ternyata kita iza terhadap mereka, menyakiti. Wa ihanatis dhaifi, menghina tamu juga. Nah, ihanatu wa ihanatid dhaifi ya, ini ataf kepada Kak Ina. Wa ihanatid dhaifi, menghina tamu juga. Ada orang datang gitu. Lalu kemudian tamu menjadi tamu kita, siapapun orang yang baik yang dikenal atau tidak dikenal, termasuk juga mohon maaf ya misalnya ada peminta-minta, pengemis macam-macam, ternyata kemudian kita ihanatud dhaif. Itu hina mereka, maka itu juga termasuk dengan kategori zalimun li ghairi. Zalim terhadap orang lain. Terus waftira'il kadzib. Dan juga kita melakukan perbuatan-perbuatan dusta. Wal ghibah dan juga ghibah. Ghibah itu seperti yang kemarin sudah kita ceritakan yaitu menceritakan orang lain baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun kita memperlakukan orang lain lalu kemudian dengan maksud untuk menghina dia. Itu adalah termasuk ghibah. Wan namimah dan juga itu adalah adu domba, mengadu domba. Nah, ini para pemirsa sekalian, ini banyak sekali contoh-contoh yang diungkapkan oleh Syekh Hasan Masudi terkait dengan zalim li nafsi dan itu adalah bagian dari zalim juga. Oleh karenanya para pemirsa sekalian, ini menjadi pengingat bagi kita supaya mudah-mudahan kita semuanya ya tidak melakukan zalim, baik itu zalim terhadap diri kita maupun zalim terhadap orang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamati." Ya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamati. Zulmu, zalim itu zulumatun. Itu apa ya? Zulumatun itu menggelapkan kita semuanya. Menjadi kehidupan kita itu menjadi gelap yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi kita susah. Pada hari kiamat orang yang zalim itu nggak bisa ada cahaya, nggak bisa untuk mana petunjuk jalan. Mau ke sana salah, mau ke sini salah. Karena apa? Karena tidak ada petunjuk. Zulumat. Zulumat itu ya gelap, kegelapan. Nah, bayangkan para pemirsa sekalian, pada hari kiamat itu kan subhanallah ya, mudah-mudahan kita bisa selamat pada hari kiamat nanti. Eh, Tentu kita berharap mudah-mudahan ada sinaran Tuhan, ada syafaat, ada apa kebaikan yang kita berikan kepada apa perbuatan-perbuatan kita menjadi kebaikan itu, yang kemudian kebaikan itu menjadi nur, menjadi cahaya. Nah, ketika kita zalim maka itu tentu mematikan cahaya itu. Zulumatun yaumal qiyamah. Gitu, menjadi kegelapan pada hari kiamat. Wa fil hadisil qudsi, dan juga diungkapkan dalam hadis qudsi, artinya ini adalah hadis yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi isinya itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibadi, kata Allah, ya ibadi, ini haram tu az-zulma. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haram tu sudah mengharamkan az-zulma. Ya, ini mengharamkan terhadap perbuatan zalim. Ala nafsi, terhadap diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Ya, ya apa? Wa ja'altuhu, dan aku telah menjadikan zalim itu bainakum, terhadap engkau semua, muharraman, sesuatu yang diharamkan. Fala tazalamu, maka jangan engkau melakukan zalim. Ini para pemirsa sekalian, ini ada sebuah hadis qudsi ya, yang menyatakan bahwa kata Allah, aku mengharamkan berbuat aniaya, berbuat zalim pada diriku sendiri, kata Allah, dan aku jadikan zalim haram di antara kalian semua, maka janganlah engkau semua berbuat zalim. Artinya Allah sendiri itu tentu ini adalah tidak ingin, kan Allah itu bersifat adil. Artinya adil ya tentu ketika ada orang beriman diberikan apresiasi kan gitu. Ada pahala, ada surga gitu. Ketika ada orang yang tidak beriman, maka tentu diberikan kebalikannya gitu. Dan di sana ada neraka, ada dosa dan seterusnya. Nah, Allah itu di dalam hadis kursi disebutkan ya bahwa saya itu telah mengharamkan diriku untuk berbuat zalim. Artinya Allah saja itu tidak melakukan zalim, maka kita selaku umatnya tentu tidak boleh untuk berbuat zalim. Maka fala tazalamu, jangan engkau zalim, ya, berlaku zalim terhadap orang lain. Ini para pemirsa sekalian ya, ini pelajaran yang ke-30, kita berharap mudah-mudahan kita jauh semua bisa menjauhi dari sikap, dari perilaku yang zalim ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini bab yang ke-31 atau yang terakhir. Ini kebalikannya, al-adlu. Al-adlu, adil, keadilan. Apa itu huwa? Yani atawassutu fil umuri wasairu fiha ala waqfi syariati. Nah, ini. Al-adlu, keadilan, huwa yakni atawassutu, mampu menseimbangkan, fil umuri, dalam semua persoalan, wasairu fiha, dan menjalankannya, ala waqfi syariati, atas sesuai dengan atau dilakukan, diimplementasikan sesuai dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang disyariatkan, sesuai apa yang sudah ditegaskan, sesuai apa yang sudah dijadikan kita kesepakatan, sesuai dengan yang dibenarkan, kira-kira itu. Nah, jadi para pemirsa sekalian, keadilan itu adalah kemampuan kita untuk memperlakukan sesuatu secara seimbang, ya. Seimbang itu tentu kebalikan dari zalim tadi, yaitu tidak melampaui batas, kemudian juga kita tidak
menyalahi aturan gitu, at-tawassut fil umur, memperlakukan secara seimbang, fil umuri dalam semua hal. Ya harus ada keadilan, harus ada sisi-sisi, "Oh yang ini nih nggak pas, yang ini pas," gitu kan. Wasairu fiha ala wifqi syariah. Nah, termasuk juga menjalankannya dalam menyeimbangkan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan dalam agama kita. Nah, tentu para pemirsa sekalian, syariat ini kan apa namanya pedoman-pedoman dasar ya yang dalam ajaran kita yang kemudian saya kira kita sama-sama mafhum atau pedoman-pedoman ini ada yang memang dasarnya berbasis pada Al-Qur'an hadis dan juga ada yang dasarnya atas kesepakatan-kesepakatan kita, nalar-nalar kita, gitu. Wa huwa naw'ani dan ini keadilan itu ada 2 macam, kata Syekh Hasan Matsudi. Wa huwa naw'ani, bahwa keadilan itu ada 2. Al-awwalu, yakni yang pertama, itu apa? Adlul insani fi nafsihi, wa huwa an yasluka sabilal istiqamah. Hmm. Al-awwal, yang pertama itu adlul insani fi nafsihi, yakni berlaku adil, seseorang memberlakukan keadilan itu terhadap dirinya. Seperti halnya tadi ya para pemirsa sekalian, dengan zolim itu ada zolim terhadap diri, maka ini ada keadilan juga ada adil terhadap diri sendiri. Wa an yasluka wa huwa an yasluka sabilal istiqomah, yakni menjalankannya secara istiqomah. Nah, ini pemirsa sekalian, seperti tadi yang saya sampaikan, ya jadi adil terhadap mata, terhadap diri kita sendiri. Mata itu kan ada dalam diri kita, maka mata juga punya hak untuk istirahat. Ya. Kemudian juga badan ini kan juga punya hak untuk olahraga, suatu saat juga refreshing lah, untuk nyaman dan seterusnya ya. Jadi ini juga penting dan itu adalah bagian dari keadilan terhadap diri kita sendiri. Asan yang kedua, apa itu? Adluhu ma'a ghairihi, yaitu keadilan seseorang ma'a ghairihi terhadap orang lain. Artinya ini relasinya antara manusia dan orang lain, seseorang dan orang lain gitu kan. Wa huwa salah satu aqsam, yakni itu terbagi menjadi 3 hal ya. Keadilan terhadap orang lain itu bisa dikategorisasi atau diklasifikasi ke dalam 3 hal. Al-awwal, yang pertama yaitu adalah adlus sultani fi ra'yatihi. Adlus sultani fi ra'yati bittiba'il mansurati bil maysuro ya, bittiba'il maysuri wa ita'i kulli dzi haqqin haqqahu. Nah, adlus sultani fi ra'yati, yaitu keadilan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Pemimpin terhadap rakyatnya. Pemimpin terhadap rakyat ini penting. Tentu itu pemimpin kan ada banyak, ada pemimpin dalam konteks kenegaraan, ada pemimpin dalam konteks provinsi, ada konteks dalam kabupaten, ada konteks kecamatan, desa, RW, RT, dusun dan seterusnya. Maka itu ketika relasinya dalam konteks pemerintahan ini itu harus ada memperlakukan keadilan. Apa itu? Bittiba'il maisuri wa ita'i kulli dzi haqqin haqqahu. Bittiba'i maisuri, yaitu dengan cara kita memberikan kemudahan, wa ita'i kulli dzi haqqin haqqahu, dan juga menyampaikan segala hak orang lain itu kepada penerimanya, kepada yang punya haknya gitu. Nah, ini para pemirsa sekalian, bittiba'i maisuri yaitu hendaknya kita bisa memberikan perlakuan kepada orang lain itu secara adil. Maisur, secara mudah. Tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga. Artinya kalau memang itu adalah memang dia punya hak, ya silakan berikan gitu kan. Jangan dipersulit. Kalau memang aturannya ada seperti itu, ya silakan mudahkanlah dan buatlah aturan-aturan itu yang sekiranya jangan sampai menjadikan masyarakat kita itu susah gitu. Tapi jadikanlah aturan-aturan sekiranya masyarakat itu bisa terlayani dan baik dan juga merasakan kemudahan gitu. Jangan persulit, jangan menyulitkan yang mudah gitu kan. Jangan menyulitkan sesuatu yang mudah. Tapi tentu itu berdasarkan pada aturan atau regulasi yang dibenarkan. Wa i'ta'i kulli dzi haqqin haqqahu, dan juga tadi ya ini menyampaikan segala haknya itu kepada yang pemilik haknya. Jadi kalau misalnya sekarang ini ada bansos untuk COVID-19, itu ada hak seseorang,
maka berikanlah hak itu, jangan ditutup-tutupi dan nggak usah dipotong-potong, nggak usah dibajak gitu kan ya, nggak usah apa namanya, diambil gitu. Itu adalah hak masyarakat, siapapun ya, dalam setiap, struktur, apa namanya, setiap kepemerintahan, maka hendaknya kita memberikan itu. Kemudian kedua, yaitu adlu ra'iyati ma sultani. Nah, ini. Kalau tadi itu keadilan dari seorang pemimpin terhadap rakyatnya, ini yang kedua adalah adlur ra'iyati ma'a sultan, yaitu keadilan rakyat terhadap pemimpin. Ini para pemirsa sekalian. Jadi yang diminta adil itu bukan hanya pemimpin, bukan hanya negara, tapi rakyat pun diminta untuk adil terhadap negara. Ini. Ini kan seringkali kita menuntut hak, mohon maaf betul ya, bisa jadi. Padahal di dalam hak masyarakat itu juga ada kewajiban masyarakat bagaimana memperlakukan negara, bagaimana memperlakukan pemerintah. Pemerintah saat ini situasi dalam luar biasa ya. Penanganan COVID-19 ini yang harus membutuhkan konsentrasi, membutuhkan apa namanya, kerjasama, membutuhkan keikhlasan, apa namanya, gotong royong masyarakat. Mbok ya ayo kita bareng-bareng gitu. Ini COVID-19 itu bukan hanya musibah yang diterima oleh pemerintah, tapi juga diterima oleh masyarakat. Artinya pemerintah dan masyarakat yuk guyup bareng-bareng gotong royong untuk menangani COVID-19 ini. Jangan kemudian ditambahkanlah dengan isu-isu yang enggak gitu kan. Ini kasihan subhanallah, saya kadang nggak tega ya bahwa ini ada isu yang terkait dengan bagaimana, apa namanya, ya isu yang politis ya, itu dimunculkan. Ya hendaknya dalam situasi kayak gini saya kira sesuai dengan, apa namanya, pesan dari Syekh Hasan Masudi ini adalah adlur ra'iyati ma sultan, yakni rakyat pun diminta untuk lakukan diri adil terhadap negara. Nih, adil ra'iyah ma sultan. Rakyat pun diminta untuk adil terhadap pemerintah. Sekali lagi, yang diminta ini tidak hanya negara berlaku adil terhadap rakyat, itu tentu, tetapi juga rakyat pun diminta untuk adil terhadap negara, terhadap pemerintah. Itu. Itu para pemirsa sekalian. Jadi ini tolong sama-sama kita mafhumi ya. Sekali lagi, secara pribadi kami ingin mendorong kita semua, ayo ini COVID-19 penuh gotong royong, harus gotong royong semuanya. Jangan persoalan negara kemudian ditambah-tambah lagi dengan isu-isu yang enggak gitu ya. Apalagi ini ada yang mau ganti negara macam-macam itu. Subhanallah. Ya. Watilmid kemudian ma sultan ya, rakyat ma sultan, rakyat terhadap negara. Watilmid ma ustadzihi juga. Nah, demikian juga keadilan seorang murid, seorang mahasiswa, mahasiswi ma ustadzihi terhadap dosennya, terhadap gurunya. Jadi dosen tadi itu punya kewajiban berlaku adil terhadap mahasiswanya, ini pun mahasiswa harus adil terhadap dosennya itu. Wal waladi ma walidahi, termasuk juga anak harus berbuat adil terhadap kedua orang tuanya. Bi ikhlasi ta'ati, tentu dengan keikhlasan dan ketaatan. Itu para pemirsa sekalian. Jadi ini sekali lagi keadilan ada terhadap orang lain tadi ya. Al-adlu ma ghairi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tadi sultan atau negara terhadap rakyat, yang kedua rakyat terhadap negara, termasuk juga mahasiswa terhadap murid dosennya, termasuk juga anak kepada orang tuanya. Nah, yang ketiga apa di situ? Adlul insani ma'a amsalihi bitarki takabburi alaihim wa kafil adza anhum. Adil insani yaitu keadilan seseorang ma'amsalihi terhadap sesama orang lain. Nah, ini konteksnya adalah konteks perkawanan, pertemanan, sesama manusia. Maka di sini harus ada keadilan. Apa di situ? Bitarkit takabburi alaihim. Yakni dengan cara meninggalkan takabur, meninggalkan kesombongan terhadap orang lain. Gak boleh sombong, seperti yang kemarin sudah kita ceritakan banyak ya. At-takabbur alaihim.
Kemudian wakafil adza, dan mencegah dari penyakit atau mencegah dari sesuatu yang bikin sakit ya, sesuatu yang bikin malapetaka, cedera, anhum terhadap orang lain. Jadi tidak boleh takabur dan nggak boleh mendatangkan penyakit, nggak boleh mendatangkan yang mudarat kepada orang lain. Nah, ini keadilan terhadap orang lain, wujudnya itu adalah keadilan antara sesama manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya'muru, memerintahkan siapa? Nah, di sini kan nggak jelas untuk kepada siapanya, artinya kepada siapapun, kepada semuanya. Ya'muru, memerintahkan kepada seluruhnya, tentunya adalah seluruh umat manusia, termasuk juga seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bil adli wal ihsan, bil adli dengan keadilan, wal ihsan dan juga dengan kebaikan. Para pemirsa sekalian, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Allah meminta, menyuruh kita untuk berbuat adil tadi. Adil negara terhadap rakyat, kemudian juga adil rakyat terhadap negara, dan juga adil terhadap sesama. Artinya sesama anggota masyarakat juga. Gitu. Nah, kemudian amal adlu faqad araftahu. Ya, itulah arti adil sebagaimana yang terangkan di atas. Ya. Amal adil, adapun keadilan faqad araftahu. Maka itulah yang sudah diterangkan di atas itu. Oleh karenanya para pemirsa sekalian, di bagian akhir ini Syekh Hasan Masudi menutupnya dengan apa? Dengan kata wa amal ihsanu fahuwa kama fil hadis. Oh ya. Kalau tadi kan di dalam ayat ini surah An-Nahl, innallaha, sesungguhnya Allah itu menyuruh, memerintahkan bil adli, dengan untuk berbuat adil. Apa itu adil? Adil kan tadi sudah disampaikan di atas. Nah, wal ihsan, apa itu ihsan? Wa amal ihsanu, adapun ihsan itu fahuwa, yakni kama fil hadis, seperti halnya dijelaskan di dalam sebuah hadis, anta'budallah, yakni engkau mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Itu adalah ihsan. Wa hadza kamalul iman, dan ini adalah kesempurnanya iman. Wa nihayatul id'an. Ya. Wa nihayatul id'an, dan itu adalah puncak dari ketaatan. Jadi para pemirsa sekalian, di atas keadilan itu ada sebuah ihsan, ya. Karena ini ada mohon maaf, di atas keimanan yang paling sempurna kata Syekh Hasan Masudi itu adalah ihsan itu, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah melihat kita. Dan itu adalah puncak dari sebuah keimanan kita, kemudian puncak dari ketaatan kita. Karena apa para pemirsa sekalian? Seandainya kita yakin bahwa Allah itu melihat kita, maka tentu kita itu akan menjadi menjadi disiplin, menjadi oh iya, saya melakukan perbuatan ini, oh kan Allah tahu gitu. Ini perbuatan ini baik atau tidak, enggak baik, maka kita tinggalkan karena Allah tahu, dan kita diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa sekalian, inilah penjelasan-penjelasan, uraian-uraian yang diungkapkan dalam kitab Taisirul Khalaq ya, karya Syekh Hasan Al-Mas'udi, yang alhamdulillah kita semuanya sudah menuntaskan semua kitab ini, yakni ada berapa tadi, 31 ya, 31 bab, 31 pokok bahasan yang alhamdulillah sudah kita sama-sama selesaikan. Mulai kalau nggak salah itu adalah minggu akhir dari bulan puasa, dan alhamdulillah kita pada malam hari ini di akhir Mei kita sudah menuntaskan kajian kitab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, ini kita terakhir kita masih ada teks kalimat terakhir dari kitab ini. Qala muallifuhu ta'ala. Ini adalah qala muallifuhu, atau Syekh Hasan Al-Mas'ud menyampaikan, berkata, qad tamma tabyidul hadzal kitab asyara yaumil jum'ati al-mubarak. Qad tamma tabyidul hadzal kitab, sungguh telah sempurna atau sudah selesai tabyidul hadzal kitab, lembaran-lembaran putih kitab ini, asyara yaumil jum'ati, pada sore hari Jumat ya, al-mubarak yang diberkahi itu,
Kapan? As-sadis wal 'ishrina min syahri Jumadil ula. As-sadis wal 'ishrin, sadis 6, 'ishrin itu 20, berarti 26. Ya, ini hari Jumat tanggal 26 min syahri Jumadil ula. Min syahri Jumadil ula. Dari bulan Jumadil ula. Sana tahun berapa? Tis'in 9 wa salasin 30, 39. Wa salasam mi'atin 300 wa alfin 1000 berarti 1339 Hijriah min hijrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabi ya wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Artinya ini kitab ini ditulis oleh Syekh Hasan Al-Mas'udi pada tanggal berapa tadi? Pada hari Jumat tanggal 26 bulan Jumadil Ula, Jumadil Awal tahun 1339 Hijriah. Sekarang kan 1441 Hijriah. Nah, saya lihat para pengusaha sekalian ini 1339 Hijriah itu bertepatan di tahun 1918. 1918. Sekarang 2020 berarti sudah 102 tahun yang lalu kitab ini ditulis. Bayangkan para pengusaha sekalian. Syekh Hasan Mas'udinya sudah almarhum, tetapi kitabnya masih terus kita nikmati, masih terus kita baca. Ini merupakan amal jariah beliau, mu'alif dari kitab ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari kitab yang sangat luar biasa ini. Para pemirsa sekalian, untuk terakhir kali, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kitab ini Taisirul Khalaq yang sudah kita selesaikan pada malam yang sangat berbahagia ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Dan juga kami bermohon juga khususnya kami mohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah ini kemanfaatan buat saya ya, buat anak cucu saya, buat ibu saya, untuk anggota keluarga, dan juga tentu kepada para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini menjadi nilai kebaikan yang pahalanya itu akan senantiasa mengalir baik ketika hidup maupun sudah tiada. Baik para pemirsa sekalian, ini ada sebuah ada doa hatam majelis ya. Ya, ini dengan syairan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Nah, gitu. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tarfa'na biha indaka darajat wa tuballighuna biha qasriyat min jami'il khairati fil hayati wa bil mamati innaka samiul qaribul mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ya Allah rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ya Allah rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghlaq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa sekalian, demikian pengajian kita ya selama 13 episode, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mengaturkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Pertama kalau dalam
baca kitabnya tadi ya, dari awal hingga akhir ada banyak kesalahan-kesalahan ya, mungkin harokatnya tidak pas, termasuk juga di dalam menerjemahkan, menyampaikannya, termasuk juga ada kesalahan-kesalahan, keteledoran-keteledoran di dalam menyampaikan uraian-uraiannya dengan tanpa ada maksud apapun kecuali kita hanya semata-mata mudah-mudahan ini adalah bagian dari, pembelajaran kita semuanya dengan tanpa ada pretensi untuk menggurui sama sekali tidak, tetapi ini adalah bagian dari, saya berniat untuk belajar terhadap diri saya sendiri dan juga mudah-mudahan kita semuanya juga sama-sama belajar, sehingga ini menjadi, proses belajar bersama dan menjadikan kemanfaatan kita semuanya. Demikian para pemirsa sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan untuk selanjutnya nanti insya Allah di dalam Facebook saya akan sampaikan langkah apa namanya, saya belum memutuskan apakah akan dilanjutkannya seperti apa ya. Insya Allah demikian para pemirsa sekalian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.